Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kalian kembali dengan Ibu. Sebelum kita mulai untuk belajar, marilah kita berdoa dulu. Mari kita membacakan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi Muhammad rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikan aku pengertian yang baik. Mari kita buka dalam pelajaran, kita akan bertemu dalam pelajaran ekonomi bisnis. Ibu sengaja untuk memberikan foto Ibu untuk kalian lebih mengenal Ibu ya. Nantinya walaupun kita hanya bertemu di jaringan di PJJ jarak jauh, tapi hati Ibu dan hati kalian tetap menyatu. Oke. Pertama kali dalam bab ekonomi bisnis ini yaitu kita akan belajar tentang ilmu ekonomi dan berbagai permasalahan ekonomi. Sebelum kita masuk ke dalam ilmu ekonomi, mungkin kita lihat dalam permasalahan ekonomi yang ada yang di sekitar kita lah gitu. Sebelum kita masukin, Ibu akan memberikan tentang kompetensi dasar. Kita akan pelajari tentang menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Terusnya 3.2 mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. 3.3 menganalisa kelangkaan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Ada 3 KD yang akan kita bahas, dan begitu juga 4.1 menggunakan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Yang ke 4.2 memberikan solusi terhadap masalah-masalah ekonomi di lingkungannya. Yang ke 4.3 memberikan solusi masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungan. Pertama kali kita akan masuk ke ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi dibagi menjadi 4 ya. Pertama kali tentang sejarah singkat ilmu ekonomi. Terusnya kedua, pengertian ilmu ekonomi. Yang ketiga, pembagian ilmu ekonomi. Dan yang 4 adalah cabang ilmu ekonomi. Kalau sejarah ekonomi dalam kehidupan itu, ekonomi itu sangat diperlukan. Biar kita kenapa sangat diperlukan? Biar kita nggak dibodohi. Kalau kita tahu tentang ilmu ekonomi, berarti kita tahu tentang bagaimana cara untuk kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Contohnya umpamanya biasa kita mendapatkan pendapatan dalam sebulan 2 juta, tapi kita berpikir bagaimana sih supaya pendapatan kita menjadi 3 juta, 4 juta setiap bulannya, itu lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi. Nah, Ibu akan memberikan tentang pengertiannya ya, tentang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu ekonomi yang wajib dipelajari oleh manusia apabila ingin sejahtera. Tuh. Di sini mengatakan adalah salah satu ilmu ekonomi yang wajib dipelajari oleh manusia apabila ingin sejahtera. Jadi kalau ingin sejahtera, ingin memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan kita harus belajar ilmu ekonomi. Bagaimana untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya kalau kita dalam berdagang atau usaha, contohnya usaha ini
usaha sosi atau usaha bakso. Usaha bakso pertama kali kita punya modal 200.000. Bagaimana dengan 200.000 ini kita berkembang, bisa mengembangkannya menjadi supaya pendapatan atau keuntungan kita menjadi bisa 500.000 setiap harinya, atau 400.000 atau 500.000, atau dalam sebulan kita mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi, bisa menjadi 3 juta, 6 juta. Itulah yang harus kita pelajari ya. Kita masuk lagi ke dalam pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, pembelajaran ilmu ekonomi itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Apa sih yang disebut dengan ilmu ekonomi mikro itu? Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mengkaji atau membahas mengenai komponen-komponen ekonomi yang bersifat mikro. Maksudnya gimana? Yang bersifat mikro itu adalah kecil. Kalau dalam bahasa kita analisis bahasanya ya, berarti kalau mikro itu kecil, berarti dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan per individu. Jadi kalau itu berarti ilmu ekonomi mikro itu berarti kita mempelajari kehidupan individu atau mempelajari diri kehidupan kita sendiri, perekonomian diri kita sendiri, pendapatan kita sendiri dalam setiap bulannya. Terus kita perlu pelajari bagaimana nih, apa yang kurang nih, kenapa kalau kita dalam bulan ini mengalami kerugian, ada faktor apa. Nah, ini akan kita pelajari dalam ilmu ekonomi mikro. Sedangkan ilmu ekonomi makro adalah ilmu perekonomian secara makro. Ini kalau ilmu ekonomi makro itu kita akan membahas tentang bagaimana sih negara, pendapatan negara untuk bisa lebih besar lagi, bagaimana caranya. Pertama kali kita pendapatan negara untuk mencapai lebih besar, kita akan meningkatkan devisa itu, atau kita meningkatkan produktivitas produk dalam negeri, biar semua rakyat atau semua masyarakat membeli produk Indonesia. Karena produk Indonesia banyak orang yang beli, terutama pasti pemerintah pun akan mendapatkan keuntungannya melalui pajak. Sampai sini mungkin kalian akan mengerti. Mudah-mudahan kalian mengerti ya, paham ya. Kalau kurang mengerti ya kalian bisa lah hubungi ibu ya di WA ya. Yuk kita lihat lagi, masuk ke dalam cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi di sini di sini yang kita ketahui adalah sekitar 6, yaitu ilmu ekonomi moneter. Kalau ilmu ekonomi moneter itu berarti ilmu ekonomi yang mempelajari tentang keuangan. Moneter kan masalah uang. Yang kedua adalah ilmu ekonomi publik, berarti ilmu yang mempelajari tentang perekonomian publik. Publik itu siapa? Masyarakat. Jadi kita mempelajari ekonomi masyarakat, perekonomian masyarakat, terutama yang di Indonesia. Mata pencahariannya apa nih di Indonesia? Kalau kita ruang lingkupnya lebih kecil lagi di perkotaan. Perkotaan biasanya mempelajari apa sih di perkotaan? Mereka tuh perekonomiannya yang bergerak itu selain dari perkantoran, kepegawaian, berarti ada perdagangan di sini, ada dagang, ada pariwisata ya. Di sini ilmu ekonomi publik mempelajari itu semua tentang perekonomian masyarakat. Yang ketiga, ilmu ekonomi regional, berarti ilmu ekonomi yang mempelajari secara perwilayah, perkotaan atau suatu negara. Beberapa negara, istilah contohnya Indonesia bekerja sama dengan Singapura. Nah, itu adalah ilmu perekonomian regional. Contohnya kalau dalam organisasinya mungkin bukan organisasi atau enggak, kita mempelajari contohnya ya kayak gini, kerjasama sekarang kan kalau maunya tenaga kerja sekarang udah sistemnya udah global, udah semua
semua apa semua semua apa semua semua masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia dari beberapa negara boleh bekerja di Indonesia maupun Indonesia boleh bekerja di luar. Itu adalah ya tentang perekonomian regional. Kita pelajari pendapatan. Jadi dari ilmu perekonomian regional itu apa yang kita bisa dapatkan? Mungkin devisanya atau kita mengekspor impor dari suatu negara. Nah, di situ kita mengkaji dari tentang ilmu ekonomi regional. Yang keempat adalah ilmu ekonomi sumber daya alam. Jadi ini ilmu ekonomi tentang ilmu yang mempelajari perekonomian sumber daya alam. Jadi sumber daya alam bagaimana kita olah menjadi suatu yang menghasilkan. Contohnya barang tambang, nikel itu bisa bagaimana sih? Atau yang kita kenal, kita sangat kaya dengan sumber daya alam ya. Contohnya batu bara, nikel, emas. Dengan kita mempelajari sumber daya alam yang ada, perekonomian kita dari sumber daya yang kita olah, insya Allah perekonomian kita menjadi bagus kalau kita mempelajari tentang ilmu ekonomi sumber daya alam. Jadi kita tahu apa yang kita hasilkan dari sumber daya alam yang kita punya, dari yang kita punya atau dari suatu negara tersebut ya. Yang kelima adalah ilmu ekonomi sumber daya manusia. Jadi ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian tentang sumber daya manusia. Jadi kita meningkatkan keahlian kita. Kita meningkatkan keahlian kita menjadi manusia yang lebih intelektual, lebih banyak lagi pengetahuan. Nah, di sini bagaimana kita untuk supaya kita bagaimana kehidupan kita untuk lebih baik? Ya mungkin kita harus sekolah lagi atau kita harus mempelajari tentang keahlian-keahlian. Yang keenam tentang ilmu ekonomi industri. Jadi di sini ilmu yang mempelajari perekonomian di sekitar di bidang industri. Jadi industri ini kan banyak. Kalau dalam etika profesi itu industri itu ada sekitar 3, ada industri primer, sekunder, dan tersier ya. Di situ Ibu akan menjelaskan ya, nggak banyak sih, nggak banyak, cuman sekedarnya aja ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena ya mungkin kalau kita jumpa di PJJ kayak gini, Ibu nggak bisa menjelaskan lebih banyak banget gitu. Ada keterbatasan ya gitu, mohon maaf gitu. Kalian bisa lihat lagi dan takut kelamaan, kita lihat lagi tentang masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi itu ada 2. Satu, masalah pokok klasik, dan kedua, masalah pokok ekonomi modern. Nah, kita lihat kita akan bahas tentang masalah pokok klasik, masalah pokok klasik. Nah, di sini kita akan kenal masalah pokok klasik itu ada 3. Yang pertama adalah masalah pokok produksi. Nah, di sini Ibu menjelaskan tentang masalah pokok produksi adalah suatu permasalahan mengenai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, jadi mempelajari tentang permasalahan mengenai barang dan jasa yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya apa? Tentang beras, tentang bagaimana persediaan beras, bagaimana kita harus memproduksi beras, harus meningkatkan beras yang bagus. Berarti kita harus menjaga kualitas atau memberikan kualitas yang lebih baik lagi, atau kita membeli gabah yang lebih bagus lagi, atau kita juga bagaimana memproduksi buah-buahan yang bagus, yang contohnya ya sekarang yang kita kenal semangka tanpa biji itu udah dipelajari oleh manusia. Kebanyakan sekarang juga manusia untuk membeli buah-buahan yang impor segala macam, biar kita nggak membeli yang impor,
kita bisa untuk memproduksi di dalam negeri. Bagaimana tuh caranya, nanti kita akan pelajari. Kalian yang nanti yang akan mempelajari itu semua. Yang kedua adalah masalah distribusi. Nah, di sini di Indonesia nih banyak banget masalah tentang distribusi. Distribusi apa sih Bu? Gitu. Distribusi itu adalah menyalurkan. Jadi biasanya penyaluran yang ada di Indonesia itu masih banyak sekat-sekat atau masih banyak orang bilang dari tangan ke tangan, kalau orang-orang bilang manual gitu, orang-orang bilang awam gitu istilahnya, atau enggak masih banyak enggak langsung dari petani langsung ke konsumennya, tetapi masih dari petani ada tengkulak, ada ini. Nah, disinilah kita mempelajari bagaimana supaya distribusi ini atau pemerintah ini bisa mengatasi permasalahan tentang beras ini. Kalau bisa dari petani langsung ke masyarakat, maka harga barang pokok yang seperti macamnya beras yang sering naik atau gabah yang sering naik, kita jalannya itu kita pangkas. Ya contohnya pemerintah membuat koperasi-koperasi yang ada gitu, supaya meningkatkan kehidupan masyarakat yang ada sekitar di perdesaan. Dengan masyarakat bisa membeli di koperasi, harganya pun tidak terlalu mahal. Jadi masyarakat desa bisa belajar untuk belajar bagaimana kita dalam berorganisasi atau dalam kegiatan koperasi tersebut. Yang ketiga adalah masalah konsumsi. Nah, di sini apa sih masalah konsumsi? Biasanya ini adalah masalah yang berhubungan mengenai beberapa benda pemuas kebutuhan yang diproduksi. Jadi beberapa benda pemuas kebutuhan yang diproduksi. Jadi masalah konsumsi masalah konsumsi ini selalu berkaitan dengan masalah produksi dan distribusi. Jadi konsumsi yang kita punya permasalahan kayak seperti sekarang, contohnya deh, bagaimana kita atau masyarakat di Indonesia dikenalkan dengan gandum, supaya tidak semua masyarakat Indonesia itu untuk makan nasi aja, tapi makan bergandum pun cukup untuk bisa makan. Jadi istilahnya biasanya Indonesia itu adalah bahan pokoknya atau yang paling riskan atau yang paling pokok banget adalah nasi. Tapi sekarang lagi diperkenalkan oleh pemerintah atau suatu badan ini loh, bukan cuma nasi aja yang bisa mengandung karbohidrat yang baik. Ada selain dari nasi atau selain dari beras, ada juga gandum seperti itu. Atau enggak juga biasanya masyarakat Indonesia memakai dengan gula yang tradisional tuh yang biasa kita beli, sekarang dicoba untuk diperkenalkan ke masyarakat supaya masyarakat itu membeli gula gula yang lebih aman ya, terutama bagi orang yang kena diabetes. Jadi masalah konsumsi ini juga ada permasalahannya. Sampai sini paham ya, mudah-mudahan paham kalian. Ibu juga agak grogi menerangkannya karena nggak ada kalian di sini. Yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Nah, masalah pokok ekonomi modern biasanya kalau kita mau usaha nih,
Mau usaha yang harus kita perhatikan ada sekitar 3, ya. Barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Jadi kalau kita ingin membuka usaha atau membuka suatu usaha, kita harus tahu masalah-masalah pokok ekonomi modern ini gitu. Apa sih yang biasanya yang diminati oleh masyarakat sekitar? Barang apa ya harus kita tahu gitu loh. Biasa apa yang kita harus konsumsi gitu. Apa sih gitu. Biasanya orang kalau ingin membuka usaha tuh yang biasa di masalah pokok yang dikonsumsi, seperti namanya biasanya kita kenal targetnya kalau enggak barang-barang keseharian biasa yang dimakan atau barang-barang yang biasa digunakan setiap harinya. Yang kedua adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi terusnya kita juga lihat juga bagaimana nih cara memproduksi barang atau jasa. Apa terlalu banyak yang harus kita olah atau terlalu banyak yang gimana gitu yang kalau bikin pamannya contohnya kalau bikin yang sekarang kita kenal deh banyak franchise yang sekarang ya seperti kopi gitu. Nah, kopi biasa nggak nih masyarakat Indonesia tuh minum kopi gitu. Nah, banyak akhirnya mereka akhirnya banyak bertebaran franchise kopi karena masyarakat Indonesia itu senang dengan kopi. Hampir 50% penduduk Indonesia itu senang dengan kopi karena kita juga banyak menghasilkan kopi ya. Jadi kalau kita penyajiannya kopi juga kalau kita buka franchise kopi juga tidak terlalu juga ribet, jadi mungkin mudah buat mereka. Jadi usaha-usaha itu yang harus kita lihat what, how, dan who. Targetnya who itu siapa targetnya, seperti contohnya kopi yang udah Ibu jelaskan targetnya apakah anak-anak yang istilah ukurannya nih anak-anak atau dewasa. Yang biasa minum kopi anak-anak bukan atau orang dewasa. Mungkin kalau maunya biasanya itu kalau minum kopi itu orang-orang dewasa. Jadi targetnya adalah orang dewasa. Oke, kita beli atau kita buka usaha targetnya orang dewasa aja deh gitu. Atau kita buka usaha targetnya anak-anak. Kalau kita targetnya anak-anak, apa sih yang anak-anak yang senengin? Bagaimana cara memprosesnya? Prosesnya gimana? Apa terlalu banyak langkah-langkahnya atau terlalu banyak anak-anak suka enggak? Jadi harus kita masalah pokok ekonomi modern ini harus kita pelajari. Kita benar-benar kita cermati untuk membuka usaha kita sendiri untuk ingin membuka bila kalian ingin membuka usaha ya. Terusnya sampai di sini kalian paham ya, mudah-mudahan paham. Ibu akan memberikan beberapa tugas, ada sekitar 5 ya tugasnya di sini. Mohon maaf Ibu ada yang salah ketik 1, 2, 3, 4, 5 itu yang angka persentase adalah angka 5. Sebetulnya kalian boleh tulis di buku tulis. Ibu hanya ingin kalian mengerjakan di buku tulis ekonomi khusus untuk buku ekonomi bisnis. Gak boleh campuran. Nanti kalau kita ketemu atau kita kembali ke sekolah, Ibu akan periksa itu semua. Ibu tidak mau namanya kalian punya buku gado-gado atau campuran. Ya, itu aja. Ada sekitar 5. Mudah-mudahan kalian paham. Mohon maaf kalau ada suatu kekurangan kekurangan dalam penjelasan Ibu. Terima kasih kalian telah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian sehat, sejahtera dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.